Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, Siti Rafina. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Sedikit memberikan informasi kepada kalian semua bahwasanya saya masih memiliki tugas kritik sastra pasti pertemuan ke-15. Ya, saya akui memang memiliki rasa sedikit kecewa, namun karena ini penting dan ilmu bagi saya, maka dari itu saya akan sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan mengenai kritik sastra bernuansa seks dan kekerasan. Bagaimana bentuknya? Berikut pembahasannya. Kalian pasti tahu dong dengan kata seks dan kekerasan, bukan? Oke, seks adalah disebut juga dengan perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang biasanya disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan yang disebut dengan seksualitas menyangkut dengan berbagai dimensi yang sangat luas, seperti dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Nah, bagaimana dengan kekerasan? Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan seseorang, termasuk menjadikan orang tersebut pingsan atau tidak berdaya. Eits, yang mau saya bahas dalam ini bukanlah hal yang menceritakan seks atau kekerasan yang berbau pornografi atau vulgar, melainkan seks dan kekerasan yang ada dalam sebuah karya sastra, seperti novel atau puisi. Bagaimana bentuknya? Check it out! Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, seks dan kekerasan yang dimaksudkan dalam sebuah karya sastra adalah bentuk dari gejala dari bentuk-bentuk kenapa seks itu terjadi, bagaimana seks itu terjadi, dan apa masalah yang ditimbulkan setelahnya. Nah, sedang kekerasan sama juga dengan pertanyaan dari seks. Kenapa kekerasan itu terjadi, pemicunya apa, dan apa yang terjadi selanjutnya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi, kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah kekerasan fisik atau jiwa. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian contohnya. Misalnya saya contohkan pada bagian karya sastra pada film Dua Garis Biru. Nah, dalam hal ini film dalam bentuk seks dan kekerasan terjadi dapat dilihat dari tokoh yang melakukan pergaulan bebas, tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan, sehingga memunculkan hal yang tidak diinginkan dan timbullah konsekuensi atau ganjarannya. Kemudian saya contohkan lagi pada sebuah novel yaitu Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Dalam novel ini menceritakan di orang gadis yang dipaksa menjadi pelacur pada akhir di masa kolonial. Kehidupan yang terus jalani hingga memiliki 3 anak perempuan, gadis semuanya cantik, dan ketika mengandung anak yang keempat, ia berharap anak itulah dengan wajah buruk rupa. Itulah yang terjadi meskipun ironiknya ia memberikan nama anak tersebut nama Cantik. Namun yang saya bahas dalam seks dan kekerasan yang terjadi pada novel ini adalah akibat dari hidup susah daripada masa penjajahan tersebut, yang mana si Ayu dari tokoh tersebut harus bertahan hidup menjadi seorang gudik, yaitu yang artinya merelakan sebuah kehormatannya untuk sebagai pemuas nafsu laki-laki. Nah, akhirnya sehingga adanya ganjaran yang mana dia tidak peduli lagi dengan diri dia sendiri, karena ia merasa wajah yang cantik rupawan membuat siapa saja akan tergoda. Inilah yang melatar belakangi ia meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk melahirkan anak keempatnya memiliki wajah yang buruk rupa, namun ia memberikan nama kata cantik. Nah, begitu kira-kira. Oke, kita masuk bagian penghujung dari video ini. Oke, dari kalian pasti bingung dari penjelasan saya yang sebelumnya. Saya ulangi kembali ya. Dalam karya sastra, seks dan kekerasan sedikit dinampakkan dalam sebuah sastra. Namun, hubungan antara seks dan kekerasan di sini adalah kejadian yang menimpa tokoh dan konsekuensi atau ganjaran yang diterimakan oleh tokoh. Seperti adegan seks pada karya sastra tidak begitu ditampilkan seperti hubungan dua insan, melainkan dalam sebuah karya sastra berbentuk bagaimana bentuknya seks itu terjadi begitu. Nah, kekerasan di sini adalah bisa berbentuk fisik ataupun jiwa dari tokoh
tersebut. Misalnya akibat dari pemerkosa atau perzinaan yang terjadi membuat tokoh merasa panik, frustasi, bahkan mengancam nyawa. Begitu kira-kira. Oke, sampai di sini dulu video yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika kalian ingin menonton lebih banyak lagi mengenai karya sastra berupa seks dan kekerasan, bisa kalian melihat di Safrial TV, karena beliaulah yang memberikan motivasi ini untuk membuat video ini. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.